Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, belum pernah ada masa di mana Islam tidak punya musuh. Belum pernah ada. Dari awal mula Islam datang, dibawa oleh manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini dan sampai hari kiamat, Islam pasti punya musuh. Kita tahu siapa Abu Jahal, siapa Abu Lahab. Dan ketika Abu Jahal, Abu Lahab tumbang, mati, kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Kejayaan Islam nampak. Tidak ada musuh. Jangan lupa ada Abdullah bin Ubay bin Salul menyelusup ke dalam. Kita tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Kaum muslimin dibikin menderita oleh orang yang suka masuk ke masjid, ikut sholat berjamaah, bahkan ikut jihad. Abdullah bin Ubay bin Salul ngapain? Pura-pura masuk Islam, sholat pura-pura, dan dia tidak sendiri. Lihat ayat-ayat Al-Quran. Apa kita ragu dengan ayat-ayat Al-Quran? Qomu kusala, mereka sholat sambil malas-malasan. Bahkan diriwayatkan mereka selalu mencari saf paling belakang. Ngapain? Sambil nengok-nengok ke belakang. Gitu. Karena ada sahabiah, sahabat wanita yang sangat cantik. Dia ya begitu, enggak niat sholat. Sholatnya pura-pura. Siapa dia? Kaum munafikin, musuh Islam, merusak Islam dari dalam. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Rasul masih hidup enggak? Masih. Disolati oleh Nabi kan? Mau disolati. Sampai Umar menarik surban Nabi. Belakangan Umar heran, kok aku berani-beraninya menarik surban Nabi. Mau disolati. Tidak lama turun ayat. La tusalli alaihim wa la taqum ala qabrihi abada. Jangan sekali-kali engkau solati mereka orang-orang munafik, dan jangan pernah berdiri di atas kuburnya. Mati Abdullah bin Ubay bin Salul. Islam tidak punya musuh. Habis musuh. Jangan lupa ada Abdullah bin Sabah. Kita tahu dahsyat fitnah terjadi, peperangan sesama muslim gara-gara laki-laki satu ini, Abdullah bin Sabah. Sama pura-pura masuk Islam, menggerakkan kaum muslimin yang ada di Syam, yang ada di Mesir, yang ada di Yaman. Untuk apa? Mari kita umroh, katanya. Mari kita umroh. Nggak taunya mampir ke Madinah. Ngapain? Ngepung rumah siapa? Utsman bin Affan. Ya, Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Ngepung rumah Utsman bin Affan. Beberapa belas hari, saya kira tidak sampai 20 hari, berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Apa kalau bukan musuh? Terus muncul akhirnya dari dia ini, dari laki-laki yang sesat ini, muncul Rafidah.
Syiah Rafidah, karena dia memang orang Yahudi. Dia bikin agama di dalam Islam, mengatasnamakan Islam, tapi membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman, membenci Abu Hurairah. Para sahabat jahat semua, kecuali Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Mikdad, Abu Darda, enggak sampai 10 orang. Selebihnya sahabat itu jahat semua, zalim semua, fajir semua. Agama apa ini? Islam apa ini? Ngaku Islam tapi jelek-jelekin Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang baik cuman Ali, Hasan, Husain. Islam apaan ini? Sampai hari ini ada di negeri kita ini. Walaupun mereka tidak mau sholat bersama kita, tapi mereka mengaku Islam. Mereka punya gedung sendiri, ya, di Mampang itu, ya. Mereka luar biasa menjelek-jelekkan para sahabat. Nah, ini bikinan siapa? Musuh Islam. Ya. Nah, kitab yang ada di depan saya ini ditulis oleh Dr. Nasir bin Muhammad bin Hamid Al-Gharibi. Beliau beri judul Kaidul A'da, tipu daya musuh-musuh Islam. Kaidul A'da, tipu daya musuh-musuh Islam. Kapan? Fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah dengan kitab ini kita bisa mengambil langkah. Apakah menghadapi musuh itu dengan cara bikin partai, bikin ormas, masuk ke parlemen, masuk ke kabinet, ya? Apa dakwah? Gitu. Apa memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah? Apa menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin? Insyaallah akan dibahas di kitab ini. Kenapa? Karena Rasul selamat. Para sahabat selamat enggak dari musuh-musuh Islam? Selamat. Para tabi'in, atba'ut tabi'in selamat enggak dari musuh-musuh Islam? Selamat. Kalau toh dari mereka ada yang terbunuh, ada yang akhirnya mati syahid, ini jalan menuju kebahagiaan. Tapi intinya selamat. Rasul selamat. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab akhirnya memudaratkan Nabi? Tidak. Nabi dimudaratkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab yang dimudaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul tadi memudaratkan Nabi. Berakhir dengan kemudaratan Nabi? Tidak. Dia yang dimudaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abdullah bin Sabah. Artinya 3 generasi terbaik ini, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, selamat dari musuh-musuh Islam, dari tipu daya musuh-musuh Islam. Nah, insya Allah kita juga akan selamat kalau apa? Kalau mengikuti cara mereka. Kalau mengikuti cara sahabat, cara tabi'in, cara atba'ut tabi'in. Dan kita akan kalah berhadapan dengan musuh kalau kita nggak pakai cara mereka. Ya. Contoh di depan mata kita. Taruhlah Bashar itu musuhnya kaum muslimin. Saya kira semua orang tahu ya. Akidahnya Bashar, keyakinannya, i'tikadnya Bashar luar biasa. Apakah kaum muslimin di Syria sana memudaratkan Bashar apa dimudaratkan? Antum tahu, ya? Dimudaratkan. Kaum muslimin dimudaratkan luar biasa. Barangkali kalau kita menyaksikan langsung menangis kita ya. Pagi hari bangun tidur sepertinya pingin tidak bangun. Ya, ini kisah beberapa ikhwan yang pernah ke sana. Kenapa? Mau makan apa? Mau minum apa? Ya, mau usaha apa? Listrik enggak ada, air enggak ada, hancur. Sehancur-hancurnya.
Ya, jauh dari kita. Kita sedikit banyak punya penghasilan, punya tempat walaupun ngontrak. Di sana luar biasa, hancur sehancur-hancur. Kita semua tahu. Nah, berarti kan mudarat kan saudara-saudara kita di sana, kaum muslimin. Ya, antum tahu gara-gara apa? Awalnya gara-gara mereka tidak menempuh cara Rasul dan para sahabat. Ketika berhadapan dengan musuh, ketika berhadapan dengan tokoh yang ingin memudaratkan kaum muslimin. Beda jauh dengan para sahabat. Apakah para sahabat pernah dipimpin oleh pemimpin yang dolim, yang kejam, yang bengis? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Apa yang terjadi? Mati dia. Hajjaj bin Yusuf mati binasa. Ya. Apa cara yang ditempuh oleh para sahabat? Persis dengan cara yang ditempuh oleh saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini? Tidak, jauh sekali. Jauh berbeda. Saudara-saudara kita memakai cara yang tidak islami, memakai cara yang tidak syar'i. Beda dengan para sahabat, para tabi'in, memakai cara yang syar'i, cara yang islami, sunnah Nabi SAW. Mereka sabar, mereka diam, mereka berdoa kepada Allah, mereka makmurkan masjid-masjid dengan solat berjamaah, mereka bertauhid, mereka meninggalkan maksiat. Riba, enggak ada dari mereka yang berani makan riba, satu pun. Sekarang berapa juta kaum muslimin yang makan riba? Tidak ada dari mereka yang makan hasil judi, asuransi. Sekarang berapa banyak dari kita yang untuk mendapatkan layanan kesehatan saja mesti pakai judi. Ya, untuk mobilnya ditanggung oleh bengkelnya ditanggung oleh seseorang, ya, mesti pakai judi. Cara-cara judi. Sahabat tidak ada. Maka Allah ridho kepada sahabat. Allah ridho kepada sahabat. Maka Allah tolong sahabat. Allah tolong tabi'in. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah matikan Khalifah Al-Ma'mun ketika berhadapan dengan Imam Ahmad. Ya. Ternyata kita menempuh cara lain. Saudara-saudara kita menempuh cara lain. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya. Coba antum ingat-ingat berapa? Mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu, ya. Ketika mereka mulai keluar mendemo Bashar. Siapa mereka ini? Apakah masyarakat kaum muslimin yang ketika terdengar suara azan berbondong-bondong ke masjid? Tidak bekerja di tempat riba. Laki perempuan dipisahkan. Perempuan menutup aurat. Laki-lakinya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jawabannya tidak. Tidak seperti kaum muslimin di Mekah, di Madinah. Kita tahu semua bagaimana mereka begitu entengnya meninggalkan tokonya, meninggalkan warungnya, meninggalkan obrolannya ketika suara adzan berkumandang. Begitulah keadaan kaum muslimin di Syria, di Moro, di Patani, di Kashmir, di Bosnia waktu itu, di Rohingya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Dan berabad-abad lamanya belum pernah kita saksikan kaum muslimin sedang taat kepada Allah, sedang menyembah Allah. Maksudnya mayoritas kaum muslimin satu negeri menyembah Allah, taat kepada Allah, meninggalkan riba, meninggalkan asuransi, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, lalu tiba-tiba diserang oleh musuh dan musuh menang. Ini
Belum pernah ada dalam sejarah. Antum boleh ingat-ingat. Porak-porandanya kaum muslimin melawan Mongol, Tartar. Porak-porandanya kaum muslimin dalam perang salib. Porak-porandanya kaum muslimin dijajah oleh negara-negara kafir Eropa. Kan mayoritas negeri-negeri muslim 400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, sampai 100 tahun yang lalu dijajah oleh Belanda, oleh Spanyol, oleh Portugis, ya, oleh Prancis, oleh Inggris. Ya, itu kaum muslimin sedang apa? Sedang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham? Sedang meninggalkan riba? Sedang asyik mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Sedang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah? Apa sedang maksiat? Jawabnya, sedang maksiat. Ini dia. Ketika kaum muslimin bermaksiat, ketika kaum muslimin jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, jauh dari qala Allah wa qala Rasul, maka Allah hukum. Berubah apa? Allah kuasakan orang-orang kafir di atas kaum muslimin. Dan ini janji Allah, ini sunnatullah, ini aturan Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan tidak mungkin berubah. Sunnatullah tidak mungkin berubah. Nah, oleh karena itu antum lihat kejayaan Islam itu, puncak kejayaan Islam itu di zaman siapa? Umar, Utsman, Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah. Kapan? Ketika kaum muslimin tidak ada yang makan riba. Ketika kaum muslimin memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Ketika kaum muslimin tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang berbuat bid'ah. Jauh dari zina, khamar, judi, korupsi, dan seterusnya. Tentu ada satu dua. Jangankan di zaman mereka, di zaman Nabi ada yang berzina enggak? Sahabat ada yang berzina enggak? Ada, satu atau dua. Tidak seperti hari ini. Nah, ini dia. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, akan kita bahas kitab ini. Ya, kitab yang akan menuntun kita kepada pemahaman yang benar, bagaimana berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Cukupkah dengan semangat? Gitu. Cukupkah dengan teknologi, dengan persenjataan? Pokoknya kaum muslimin menguasai nuklir, bom atom, menguasai ekonomi, selesai. Kaum muslimin pasti menang. Gimana sekarang kaum muslimin bisa menang? Enggak punya nuklir, enggak punya bom atom, enggak punya persenjataan, ekonomi kalah. Ya, itu yang kita kejar. Maka dikejar oleh kaum muslimin. Enggak peduli masjid kosong, enggak peduli pada nyembah kuburan, enggak peduli minta-minta kepada orang yang sudah mati, enggak peduli berbuat bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Lalu yang dikejar dunia-dunia. Terkejar? Tidak. Kan kita sudah mengejar. Kaum muslimin di negeri ini, di Malaysia, di Mesir, di Brunei, mengejar ketertinggalannya dari Eropa, dari Jepang, dari Amerika, kan? Terkejar? Tidak. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki, karena Allah tidak mengizinkan. Ya, kalau Allah mengizinkan, selesai. Allah tidak izinkan. Ya, mosok sih Allah berkehendak kaum muslimin ini menang, jaya, berkibar. Tapi karena musuh-musuh Islam terlalu kuat, akhirnya nggak bisa. Apa iya kita tega bilang begitu? Ya, sebetulnya Allah ingin memenangkan kaum muslimin, tapi karena Jepang terlalu kuat, Amerika terlalu hebat, maka belum bisa menang kaum muslimin. Apa iya? Apa berani kita bicara seperti itu? Kalau begitu Allah tidak maha berkehendak? Kalau begitu Allah tidak maha kuat? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Batal ayat ini. Ayat ini batal. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka pasti terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Gak usah setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, hari ini juga. Kalau Allah memang berkehendak, hancur Jepang, hancur Amerika, hancur Eropa, berkibar kaum muslimin,
diawali dari Saudi misalnya, diawali dari Mesir misalnya, diawali dari Indonesia, bisa saja kan negerinya kaum muslimin. Itu kalau Allah berkehendak. Tapi Allah enggak berkehendak seperti itu. Kenapa? Tentu tanda tanya besar. Kenapa? Bukankah sejelek-jelek kami sujud kepada Engkau ya Allah, kami mengucapkan la ilaha illallah, kami menyebut namamu, walaupun mungkin terlambat, walaupun mungkin tidak di masjid, walaupun mungkin banyak kekurangan, lumayan daripada Amerika. Namamu saja mereka enggak kenal, nama nabimu mereka olok-olok. Ya, kenapa enggak bela kami ya Allah? Kenapa masih bela mereka? Ya, yang bikin Amerika, Jepang, Eropa jaya siapa kalau bukan Allah? Pasti Allah, la haula wala quwata illa billah, ya kan? Emang ada kekuatan lain selain kekuatan Allah? Ya, Jepang hari ini maju luar biasa. Yang bikin maju siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Amerika, Eropa kuat luar biasa. Siapa yang bikin? Allah Rabbul Alamin. Dan tentu tanda tanya besar. Kenapa Allah tidak bikin kita yang maju, yang menang, yang jaya? Tanda tanya besar ini jawabannya. Karena Allah telah bikin aturan, Allah bikin satu sunnah, dan sunnah Allah tidak mungkin berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Apa? Kalau kaum muslimin masih bermaksiat, apalagi maksiatnya maksiat terbesar yaitu syirik, bid'ah, dan itu mayoritas kaum muslimin melakukannya, Allah belum mau tolong. Ya, ketika tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, pasukan panah dalam perang Uhud, Allah enggak tolong. Kaum muslimin dalam perang Uhud putaran kedua, Allah enggak tolong. Kocar kacir, kalah, dihabisi, dihujani panah oleh pasukan Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid masih kafir, porak-poranda, terjepit. Bahkan ada teriakan, Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati. Ada riwayat ini teriakan iblis. Ya, luar biasa gentingnya keadaan kaum muslimin hari itu. Tidak ditolong oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara 50 atau 48 pasukan panah tidak taat kepada Nabi. Lihat, intinya tidak taat kepada Nabi. Nabi bilang, apapun yang terjadi di bawah, jangan tinggalkan tempat ini. Apapun yang terjadi di bawah, mau kita kalah, mau kita menang, mau musuh lari, jangan tinggalkan tempat ini. Kalian harus siap dengan panah kalian. Musuh lewat, panah. Musuh lewat, panah. Awalnya mereka taat. Awalnya mereka taat. Asal ada pasukan musuh lewat, panah. Habis musuh. Menang kaum muslimin pasukan panah ini. Karena tempatnya memang di atas. Ini luar biasa strategi Nabi SAW. Sejam, 2 jam, ya, hilang musuh. Dan meninggalkan emas, perak, ternak di bawah situ. Nah, di sini mereka mulai pakai rokyu, pakai logika. Buat apa kita nganggur di atas sini? Kan lebih baik kita turun ke bawah daripada kita nganggur. Nah, lihat. Di atas nganggur, diem. Karena memang musuh sudah mati semua di bawah. Dan sebagian lari. Ngapain kita diem di sini? Rokyu mulai bicara. Akal mulai bicara. Lalu menolak dalil, menolak sabda Nabi. Nabi sudah mengatakan, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan tempat ini. Rokyu mereka mulai bicara. Akhirnya 1, 2, 5, 10, ya, turun. Karena memang diem terus di atas. Lebih baik turun ke bawah, bantuin pasukan yang lain. Rokyu, akal. Boleh pakai rokyu, pakai akal kalau belum ada larangan atau perintah Nabi, kalau belum ada dalil, kalau sabda tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW, boleh pakai akal kita. Bagusan kita dari Mina ke Musdalifah itu jalan kaki, apa naik bus, apa naik kuda, terserah. Nabi tidak membatasi, silakan. Ya. Tapi melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, ini sudah disabdakan oleh Nabi begini.
maka ditambah sedikit saja dosa. Ya. Ini dia. Turun. Riwayat mengatakan cuman tinggal 1 atau 2 orang. Ya. Yang bertahan di atas mentaati apa yang menjadi wasiat Nabi SAW. Dan rupanya Khalid bin Walid luar biasa strategi, menunggu rupanya. Ya, begitu tempat itu kosong, gantian Khalid muter. Khalid dengan pasukan panahnya gantian muter dan menduduki tempat itu dan siap dengan anak panah dari atas. Sekarang gantian. Yang tadinya pasukan kafir kocar-kacir, sekarang sahabat kocar-kacir. Ya. Maka ketika terjadi syubhat sehingga Utsman dibunuh tadi, itu kan ada syubhat. Utsman lari ketika perang Uhud. Utsman lari ketika perang Uhud. Ini syubhat ini digembar-gemborkan untuk menjelek-jelekkan Utsman. Padahal nggak ada yang nggak lari. Ya namanya kocar-kacir, gimana nggak lari? Ya, sudah kocar-kacir nggak karuan. Parah sudah keadaan kaum muslimin hari itu. Ya. Atas pertolongan Allah, Allah berikan ampunan kepada para sahabat dan akhirnya Allah berikan kemenangan dan mereka bertaubat. Ya, ini lihat sekedar pasukan panah. Ketika tidak taat pada Nabi, padahal kan secara logika akal itu kan strategi. Apalagi ini bukan logika akal, ini wahyu. Ya, solati mayat, mandikan mayat kalian. Ya, setelah dikafani. Dimandikan, disolati, dikubur, selesai. Kata siapa? Kata Nabi. Ra'yu bicara. Masa enggak ada doa-doa setelah itu? Ya, masa enggak ada nanti 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya? Bukankah itu baik? Ini termasuk nih. Mau melawan dalil dengan ra'yu, mau melawan sabda Nabi dengan logika akal. Mau enggak mau, ngaku enggak ngaku, tentu dia akan mengatakan sepertinya Rasul kurang bijak, Rasul kurang baik, Rasul kurang sempurna, enggak pakai tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Begitu kan? Orang yang mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, tentu mau enggak mau dia akan bilang seperti itu. Kalau dia mengatakan bahwa tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu baik, berarti Rasul kurang baik, para sahabat kurang baik. Iya kan? Orang Rasul enggak pernah tahlilan. Ada enggak kematian di zaman Nabi? Nabi masih hidup, sahabat ada yang mati enggak? Banyak. Banyak. Hamzah, Mus'ab bin Umair, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwaha, Khadijah, istri beliau. Bahkan anak-anak beliau kan meninggal semua ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Ya, puluhan sahabat yang mati ketika beliau masih hidup ditahlilkan oleh beliau 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Lihat. Kalau kita mentahlilkan, berarti kita melebihi Nabi. Walaupun kita enggak bilang, seolah kita mengatakan bahwa Rasul kurang baik, Rasul kurang sempurna, karena enggak tahlilan seperti kita. Karena orang yang mengadakan tahlilan tentu mengatakan bahwa tahlilan lebih baik daripada tidak tahlilan. Walaupun tidak mewajibkan ya. Mungkin ada juga yang mewajibkan. Lebih sesat lagi. Nah ini contoh sederhana. Betapa kita harus kembali kepada dalil, kembali kepada dalil, kembali kepada dalil. Untuk sesuatu yang akal kita bisa berpikir. Apalagi untuk sesuatu yang akal kita tidak bisa berpikir. Melempar jumroh bagusnya 7 kali apa 9 kali, akal kita tidak bisa berpikir. Kalau kita ke Surabaya, sholat duhur, bagusnya tetap 4 rakaat, apa 2 rakaat, kita nggak bisa berpikir. Ya, bagusnya memakai pakaian ihram itu di atas pesawat, apa nanti ketika sudah sampai ke Jeddah, akal kita nggak bisa mikir. Ya kan? Beda kalau kita ke Surabaya, biar cepat naik apa, akal kita bisa mikir. Nah, untuk yang akal kita tidak bisa mikir, sudah kita ikuti dalil. Nabi dulu ketika melewati miqat,
Sudah pakai pakaian ihram apa belum? Begitu. Nabi ketika melewati 12 Rabiul Awal memperingati hari kelahiran beliau apa tidak? Ikuti beliau. Karena kita nggak bisa mikir. Gitu ya. Motong kambing, akikah itu hari ke-7 apa hari ke-9? Akal nggak bisa membedakan. Apa bedanya hari ke-7 dengan hari ke-9? Akal nggak bisa menjawab. Oleh karena itu ikuti Nabi. Kalau kata Nabi hari ke-7, sudah sami'na wa ata'na hari ke-7. Ya, Nabi contohkan kambing. Walaupun kalau pakai akal kita bisa berpikir kambing kan kecil. Lagian orang-orang sini nggak pada doyan kambing. Udah ganti aja sapi. Ya, akikahnya pakai sapi. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak sah. Karena Nabi mencontohkan pakai kambing. Ya, akal harus kita kalahkan kalau sudah ada sabda Nabi. Kenapa? Karena kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh beliau, kita ikuti beliau. Ya, mungkin untuk pembacaan kitab kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari antum? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.